Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini bertemu dengan Bu Miftah, kita akan bersama-sama belajar mengenai tematik. Tema 1, subtema 1, pembelajarannya 2 dan juga 3. Nah, hari ini kira-kira kita akan belajar apa saja ya? Yang pertama nih, kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembelajarannya PPKN. Yang ketiga, kita akan belajar menentukan panjang pendek bunyi pada lagu, pembelajarannya SPDB. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan belajar mengurutkan bilangan 1000 sampai dengan 10.000, pembelajarannya matematika. Nah, yang pertama dulu nih anak-anak, kita akan belajar bahasa Indonesia, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pembelajaran yang pertama kemarin kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kira-kira anak-anak masih ingat tidak ya pembelajaran sebelumnya? Nah, kita ulang lagi bersama-sama. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, kita akan belajar mengenai bernafas. Nah, makhluk hidup itu dia bernafas anak-anak. Nah, jadi bernafas itu ada menggunakan dua alat pernafasan, yaitu yang pertama ada ingsan, yang kemudian yang kedua ada paru-paru. Nah, ingsan sendiri ada pada ikan, udang, dan juga kata. Nah, jadi alat pernafasan kita itu berbeda dengan ikan, udang, dan juga kata anak-anak. Kalau ikan, udang, dan juga kata itu menggunakan ingsan namanya. Nah, biasanya terletak di bagian sini, di belakang kepalanya. Kemudian yang kedua ada paru-paru. Nah, kita sebagai manusia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, selain manusia ada juga yang menggunakan makhluk Allah, ada juga yang menggunakan paru-paru untuk bernafas. Yaitu ada hewan-hewan di darat. Contohnya apa saja hewan-hewan di darat? Ada sapi, kemudian ada kambing, burung. Nah, mereka semua yang hidup di darat menggunakan paru-paru untuk bernafas. Kemudian ciri yang selanjutnya ada tumbuh dan berkembang. Coba lihat di gambar anak-anak. Nah, kalian pasti tahu ketika kalian punya adik, mereka tidak akan mungkin terus menjadi bayi. Pasti mereka akan tumbuh menjadi besar. Nah, itulah ciri makhluk hidup selanjutnya, tumbuh dan juga berkembang. Kalau misalnya manusia dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa. Nah, itulah tumbuh dan berkembang manusia. Kalau hewan, nih contohnya ada ayam. Dari mulai telur, kemudian menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam, dan selanjutnya lebih besar lagi ayamnya. Nah, kemudian selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, ada berkembang biak. Nah, berkembang biak itu berarti jumlahnya semakin banyak anak-anak. Nah, contohnya kalau tanaman, itu ada biji. Nah, dari biji kemudian menjadi besar, berkembang biak, menjadi semakin banyak jumlahnya. Nah, kalau misalnya kita sebagai manusia juga berkembang biak. Nah, jadi ketika kita punya adik, kemudian ibu kita melahirkan lagi nih adik lagi. Nah, artinya jumlahnya semakin banyak. Kita pertamanya punya adik 1, kemudian kita mempunyai adik lagi 2. Nah, jumlah keluarga kita semakin banyak. Itu namanya berkembang biak. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Nah, anak-anak, ternyata makan dan minum itu sangat penting untuk kita sebagai makhluk hidup. Kenapa ya kita membutuhkan makanan? Nah, coba kita lihat ketika kita tidak makan seharian atau ketika kita sedang berpuasa, pasti perut kita terasa lapar kan ya? Nah, lama-lama kalau kita tidak makan, kita manusia akan apa? Akan mati kalau tidak makan. Begitu juga dengan tumbuhan dan juga hewan. Ketika tidak diberi makan, pasti akan mati anak-anak. Nah, jadi kita sangat perlu atau membutuhkan makan dan minum agar terus hidup. Kemudian selanjutnya, nah ada ciri-ciri selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Coba lihat di gambarnya anak-anak. Nah, ketika kita melihat matahari, nah ketika kita melihat ke atas, ketika cahaya matahari sangat terang, tentu saja kita akan menutup mata kita agar tidak silau. Ya kan ya? Nah, itu artinya kita peka terhadap rangsangan. Nah, kemudian ada lagi nih gambar selanjutnya. Ada gambar apa itu? Tanaman apa? Putri malu, benar sekali. Nah, ada putri malu. Ketika kita sentuh, putri malu akan menutup nih daunnya. Nah, kemudian juga ada beberapa hewan dan juga tumbuhan yang lainnya. Ketika kita sentuh, dia akan menggulungkan badannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya
ya. Nah, ini dari ciri-ciri makhluk hidup, coba kita amati gambar di sini nih. Ada Siti dan juga kedua orang tuanya sedang memberikan makan kepada hewan ternaknya. Nah, ciri makhluk hidup yang pertama apa? Yaitu tumbuhan memerlukan air seperti yang dilakukan oleh Ibu Siti. Nah, tadi kita sudah belajar kalau tumbuhan itu memerlukan air, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Kemudian kegiatan yang bisa kita lakukan adalah, atau kita bisa membuat kalimat, yaitu Ibu menyiram tanaman. Kemudian coba kita lihat ada ciri-ciri apa lagi ya di situ ya. Nah, ciri yang kedua yaitu ada hewan memerlukan makan. Nah, hewan itu memerlukan makan anak-anak. Supaya apa? Supaya tumbuh besar dari yang hewan kecil, ayam kecil, kemudian menjadi ayam yang besar. Nah, contoh kalimatnya atau kegiatan yang ada di gambar yaitu Rani atau Siti memberi makan ayam. Kemudian yang ketiga, nah, hewan berkembang biak. Coba lihat di situ anak-anak. Tentu saja di situ ada anak ayam yang banyak. Nah, tidak cuma satu, tapi banyak. Dari telur, kemudian menetas, kemudian menjadi anak ayam yang banyak. Induk ayam pun juga ketika dia berkembang biak tidak cukup satu mengeluarkan telur, tapi pasti banyak. Nah, seperti itu berkembang biak. Contohnya yaitu ayam lani bertelur banyak. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya, nah, kita akan belajar PPKN. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak coba lihat sini. Nah, ini ada gambar apa ini? Bintang, benar sekali. Nah, bintang merupakan simbol Pancasila yang keberapa? Yang pertama. Benar sekali. Nah, coba kalian ingat-ingat kembali bagaimana ya kira-kira bunyi dari sila pertama Pancasila. Nah, sudah Bu Miftah tuliskan. Sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Benar sekali. Nah, simbol ini atau simbol bintang tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi simbol pertama Pancasila adalah bintang. Benar sekali. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran SPDP. Nah, ini ada pembelajaran SPDP. Kita akan bernyanyi anak ayam. Kalian pasti tahu kan ya? Nah, coba kita nyanyi bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Yuk diikuti. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Nah, kemarin kita sudah belajar panjang dan pendek bunyi. Nah, tadi ada yang kita bunyikan dengan nada yang panjang, ada juga yang menggunakan nada yang pendek. Nanti coba kalian praktekkan bersama keluarga kalian ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar matematika ya anak-anak. Kemarin kita sudah belajar mengenai bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Nah, coba lihat. Ini ada angka 3, 2, 0, 0. Kalau misalnya kita baca bilangan tersebut berapa ya kira-kira ya anak-anak ya? Coba, ada yang tahu nggak? Nah, benar sekali. Ada 3.200. 3.000, kemudian ada 200, kita baca 200. 3.200. Kemudian yang bawah nih ada 5, 3, 6 dan juga 0. Kira-kira ada yang tahu nggak bacanya bagaimana? Nah, kita baca bersama-sama. Yaitu ada 5.360. Benar sekali. Jangan lupa, ketika 5 di belakangnya ada 3 angka di belakangnya, itu namanya ribu. 5.360. Nah, nanti kita belajar lagi. Kemudian selanjutnya, nah ini ada soal yang aneh. Coba kita jawab bersama-sama ya. Nah, berikut ini ada contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Peternakan A ini menghasilkan telur berapa itu kita bacanya? Benar sekali, 3.000 butir telur. Kemudian peternakan B, berapa itu anak-anak? 1.500, benar sekali, 1.500 butir telur. Peternakan C, coba lihat, itu ada 3.500. Kita baca berapa? 3.500
3.500, benar sekali. Kemudian yang keempat, nah itu ada berapa itu? Peternakan D, 2000. Kita baca 2000, benar sekali. Kemudian peternakan E yang terakhir, coba siapa yang tahu ini? 2500, kita baca berapa? 2500, benar sekali, anak-anak hebat. Nah, coba kita jawab pertanyaannya. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Peternakan yang mana ya kira-kira ya? Yang A, B, C, atau D? Nah, jawabannya ya peternakan C, benar sekali. Berapa jumlahnya? 3.500, benar sekali. Kemudian, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Yang paling sedikit kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E? Nah, jawabannya yang B. Berapa itu yang B? 1.500. Wah, anak hebat sekali sudah bisa menjawab pertanyaan. Kemudian selanjutnya, nah itu tugas anak-anak hari ini. Anak-anak dapat mengerjakan LKS tematik halaman 16. Pembelajarannya matematika. Setelah selesai, anak-anak dapat mengumpulkannya ke wali kelas masing-masing. Kelas 3A bersama dengan Pak Supri, kemudian kelas 3B bersama dengan Bu Miftah. Nah, cukup sekian ya anak-anak pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan selama berada di rumah. Selepas selesai, jangan lupa untuk mengembalikan HP kalian kepada orang tua kalian ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.